Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Saya doakan sehat selalu, baik selalu, sukses dunia akhirat. Jaga kesehatan, jangan lupa minum obat agar selalu sehat selama pandemi ini. Baiklah, sebelum saya memperkenalkan diri, alangkah baiknya kalian terlebih dahulu untuk like, comment, and subscribe channel ini. Terima kasih. Baiklah, perkenalkan, nama saya Francisca dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmatnya. Alhamdulillah saya bisa menyelesaikan tugas video pembelajaran PAI ini dengan baik. Adapun materi yang akan saya bahas dalam video ini yakni tentang jujur dan amanah. Baiklah, selamat belajar. Jujur dan amanah. Pertama-tama, saya ingin bertanya, pernahkah kamu atau kalian berbohong? Kenapa kamu berbohong? Sejak kapan kamu mulai berbohong? Siapa yang pertama kali mengajari kamu berbohong? Dan pernahkah kamu mencontek? Mengapa? Kejujuran sendiri tentunya mempunyai krisis tertentu karena pada zaman sekarang kualitas dan tingkat kejujuran di Indonesia sangat rendah dan patut dipertanyakan. Dari berbagai perilaku kejujuran dapat kita temui di sekitar kita dengan mudah, mulai dari ruang lingkup pribadi, kita sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat, hingga pemerintah. Semuanya mengalami krisis kejujuran. Adapun hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud yang menjelaskan tentang jujur, yakni Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga. Sungguh orang yang jujur pasti hidupnya berkah. Kenapa pada zaman sekarang ini sulit sekali menemukan orang yang jujur? Padahal jujur itu adalah baik sampai bisa membawa kita ke surga karena kita jujur. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman tentang jujur ini yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 42 yang artinya, dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Tentunya, jika kita adalah orang yang jujur, mempunyai hikmah dan manfaat juga untuk diri kita. Adapun hikmah dan manfaat dari perilaku jujur yaitu yang pertama mendapatkan kepercayaan dari orang lain, yang kedua mendapatkan banyak teman, dan yang ketiga mendapatkan ketentraman hidup karena tidak memiliki kesalahan terhadap orang lain. Setelah jujur, sekarang akan membahas tentang mengenai amanah. Amanah sendiri yaitu terpercaya atau dapat dipercaya. Amanah juga berarti pesan yang dititipkan dapat disampaikan kepada orang yang berhak. Amanah yang wajib ditunaikan oleh setiap orang adalah hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti sholat, zakat, puasa, berbuat baik kepada sesama, dan lain-lain sebagainya. Amanah sendiri mempunyai keterkaitan yang sangat erat dengan tanggung jawab. Orang yang menjaga amanah biasanya disebut orang yang bertanggung jawab, tapi sebaliknya, orang yang tidak menjaga amanah akan disebut orang yang tidak bertanggung jawab. Adapun ayat yang berhubungan dengan amanah yakni terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 58 dan Quran Surat Al-Anfal ayat 27. Quran Surah An-Nisa sendiri yang artinya berbunyi, sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya yang berhak menerimanya. Dan dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 27 yaitu, wahai orang-orang yang beriman,
Janganlah kamu mengkhianat amanah Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah kamu, sedangkan kamu mengetahui. Amanah juga terbagi dalam beberapa macam, yaitu yang pertama yaitu amanah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amanah ini berupa ketaatan akan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Amanah terhadap Allah sendiri dijelaskan juga dalam Quran surat Al-Anfal ayat 27 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul-Nya Muhammad SAW, dan juga janganlah kalian mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui. Sungguh itu bukan perbuatan yang baik. Adapun contoh dari amanah terhadap Allah yaitu seperti sholat dan puasa. Amanah kedua yaitu terhadap sesama manusia. Amanah ini meliputi hak-hak antar sesama manusia. Misalnya, ketika dititipi pesan atau barang, maka kita harus menyampaikan kepada yang berhak. Amanah terhadap sesama manusia dapat dilihat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 58. Adapun contoh amanah terhadap sesama manusia yaitu seperti misalnya kita dititipkan barang oleh teman. Kita harus menjaga barang tersebut sampai teman kita kembali dan mengambil barang tersebut. Dan yang ketiga, amanah terhadap diri sendiri, yaitu amanah ini dijalankan dengan memelihara dan menggunakan segenap kemampuannya demi menjaga kelangsungan hidup, kesejahteraan, dan kebahagiaan diri. Adapun hikmah perilaku amanah, yaitu dipercaya orang lain, ini merupakan modal untuk yang sangat berharga dalam menjalin hubungan atau berinteraksi sesama manusia. Yang kedua, mendapatkan simpati dari semua pihak, baik kawan maupun lawan. Yang ketiga, hidupnya akan sukses dan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, terima kasih. Mungkin itu saja yang saya bisa paparkan. Dan jangan lupa untuk mengaplikasikan perilaku jujur dan perilaku amanah di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.